Video pendek ini saya maksudkan sebagai pernyataan bahwa terhitung sejak 29 April 2021, saya sudah tidak ada kaitan apapun dengan Partai Amanat Nasional yang dulu saya dirikan. Oleh karena itulah, saya dan teman-teman yang sefaham dan seaspirasi dengan saya membangun sebuah partai baru, Partai Umat. Partai yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah Shahihah sebagai pedoman kehidupan dunia dan akhirat, serta memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sebagai pegangan ideologis dalam berbangsa dan bernegara. Insya Allah Partai Umat tidak mudah tergoda oleh tarikan-tarikan keduniaan. Partai Umat insya Allah akan berjuang untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Partai Umat tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Allahu Akbar, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pulutus dan para sahabat yang berbahagia dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini dan dapat menjalankan berbagai aktivitas dengan baik. Pulutus dan para sahabat yang berbahagia, kali ini kita akan menyampaikan informasi tentang Partai Umat yang setelah dalam beberapa tahapan melalui perjuangan yang cukup menantang, lalu sampai hari ini Partai Umat telah menjadi salah satu kontestan dari pemilu di 14 Februari 2024. Yang kita ketahui bahwa Partai Umat digawangi oleh seorang politisi kawakan, seorang politisi gaek yang sudah lama malang melintang Republik ini. Orang seperti tahu, yaitu walaupun ketuanya Ridho Rahmadi sebagai ketua umum Partai Umat, tapi dimotori oleh tokoh besar yang sudah lama mempunyai nama di Republik ini, bekas pejabat Republik dan sebagai seorang aktivis dan pejuang, yaitu Profesor Amin Rais, yang hari ini menduduki posisi sebagai ketua Majelis Syuro di Partai Umat. Informasi yang kami ketengahkan bahwa Partai Umat dengan adanya caleg-caleg yang akan diisi sekitar 580 orang untuk caleg DPR RI, itu menjadi sebuah pernyataan atau diklaim oleh Partai Umat bahwa setengah dari caleg-caleg yang ada itu terdiri dari kader-kader PAN, jadi dari kader Partai Amanat Nasional. Jadi hal ini mungkin dalam berbagai perhitungan ketika kader-kader atau caleg dari Partai Umat diisi oleh para politisi yang sudah berpengalaman seperti dari partai-partai lain, terutama dari Partai Amanat Nasional, maka untuk lolos di Senayan itu sangat mudah karena mereka sudah punya pengalaman, ketimbang bagaimana Partai Umat mencari orang-orang baru yang belum punya pengalaman di partai lalu ingin menjadi caleg, apalagi menjadi caleg DPR RI, itu mungkin agak susah. Jadi ketika diklaim bahwa Partai Umat caleg-caleg yang ada sekitar 580 orang dari sekian dapil yang ada di seluruh Indonesia adalah setengahnya atau 50% berasal dari Partai Amanat Nasional, ini suatu posisi yang baik bagi Partai Umat bahwa mereka tidak terlalu dalam tanda petik bekerja keras karena memiliki caleg-caleg yang sudah berpengalaman. Jadi partai baru namun diisi oleh orang-orang lama seperti itu. Nah, walaupun hal ini dibantah dan dianggap hoax oleh Partai Amanat Nasional, oleh salah satu wakil ketua umumnya, Mas Vipayoga Mauladi, mengatakan hal itu tidak benar, bahwa kader-kader Partai Amanat Nasional tidak menyeberang ke Partai Umat atau tidak berdesa. Itu dibantah oleh petinggi-petinggi Partai Amanat Nasional. Namun kalau kita melihat fakta-fakta yang ada, kalau kita melihat kecenderungan dan dari hitungan berbagai variabel, pernyataan dari Partai Umat ini bahwa 50% dari caleg-caleg andalannya itu berasal dari PAN, ini tidak bisa dibantah juga. Karena kita ketahui bahwa Profesor Amin Rais adalah tokoh Partai Amanat Nasional yang sempat mendirikan Partai Amanat Nasional dengan lambangnya matahari bersinar cerah di pagi hari sekitar 23 tahun lalu, yaitu yang sekitar setelah selesai reformasi didirikanlah Partai Amanat Nasional.
Jadi simbol dari PAN itu sesungguhnya Amin Rais tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketokohan beliau, dimanapun dia berada, pasti bekas-bekas anggotanya, bekas-bekas simpatisan dan pengagum-pengagumnya akan bisa jadi ikut kepada beliau. Jadi ketika Amin Rais sudah tidak berada di Partai Amanat Nasional, lalu pindah ke Partai Umat, bisa jadi banyak yang ikut. Ini tidak bisa dipungkiri. Karena pertama, patsun mendirikan Partai Amanat Nasional itu adalah patsun perjuangan. Waktu itu kan kita melihat Indonesia dikungkung oleh sebuah rejim yang sangat kuat, yang sangat berkuasa 32 tahun lamanya, rejim Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto. Dan Amin Rais salah satu pejuang reformasi bersama-sama pejuang-pejuang lain yang seperti kita lihat waktu itu Ayandi Wapatehang Patwa, Ayam Patwa, kemudian berapa tokoh-tokoh lain yang sempat berjuang menjadi tokoh reformis. Dan setelah selesai reformasi, Amin Rais mendirikan Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional ini adalah partai perjuangan. Jadi ide dasar dirinya Partai Amanat Nasional adalah partai perjuangan. Nah, semangat perjuangan ini yang mungkin kurang dipahami oleh pengurus PAN yang ada saat ini. Nah, itu cuma dipahami oleh Amin Rais dan pendiri-pendiri yang lama. Nah, karena itu ketika habitatnya, ketika kecenderungannya sama, walaupun Amin Rais sudah mendirikan partai yang lain, kecenderungan untuk ikut ke tempat lain itu besar. Karena ide dasar berdirinya yaitu tadi sama-sama ingin melakukan sebuah perjuangan. Perjuangan penegakan keadilan, perjuangan memberantas nahi munkar. Itu yang terjadi pada 23 tahun yang lalu. Nah, ini yang harus dipahami juga oleh Partai Amanat Nasional, sehingga juga tidak sekedar mengatakan ini hoax, tapi ada variabel-variabel yang bisa ketemu, sehingga bisa jadi benar pernyataan dari Partai Umat bahwa 50% dari kadernya itu berasal dari Partai Amanat Nasional. Memang kalau kita lihat ini sangat disayangkan, ternyata kalau betul yang dikatakan tersebut bahwa calon-calon kader-kadernya, kemudian caleg-calegnya itu berasal dari Amanat Nasional, berarti Partai Umat tidak bisa melebarkan sayap atau kurang melebarkan sayap. Ini sangat disayangkan. Harusnya Partai Umat menggali potensi-potensi suara di luar PAN. Tapi kalau posisinya ini seolah-olah berebutan, seperti yang saya katakan dalam video-video sebelumnya, ini cukup meragukan kedua partai ini. Artinya memperebutkan suara yang sama, dan ini kurang baik. Jadi ceruk-ceruk suara yang harusnya berkali-kali dari tempat lain, ini diperebutkan dari tempat yang sama, dan ini disayangkan. Tapi kalau itu pun sudah terjadi, ya Partai Umat tinggal menjalaninya. Dan memang dari sisi lain Partai Umat diuntungkan karena dia tidak mendapatkan orang-orang yang baru dalam dunia politik, tapi orang-orang yang lama yang sudah berpengalaman yang mungkin akan bisa mendulang suara dan bisa jadi masuk ke Senayan. Ini mungkin salah satu strategi. Jadi Profesor Amin Rais dan Ketua Umumnya Ridho Rahmadi melihat masih terlalu pendek waktu untuk pelebaran-pelebaran sayap. Itu mereka mungkin tetap realistis, walaupun partai ini mengatakan Partai Umat dan banyak dukungan dari umat, tapi yang dikejar adalah bagaimana partai ini bisa tembus Senayan. Dan untuk bisa tembus Senayan, ya mungkin salah satu strateginya tadi menggait tokoh-tokoh dari Partai Amanat Nasional. Sehingga ada dua sisi. Ini klaim sesungguhnya bisa benar karena variabel-variabel pendukung dari berpindahnya Partai Amanat Nasional ke Partai Umat sangat realistis. Kemudian kalaupun PAN membantah, itu juga tidak sah-sah saja bahwa tidak benar 50% dari kadernya itu pindah ke Partai Umat seperti itu. Namun dari fakta-fakta yang ada bahwa sejak berdirinya PAN ini identik dengan Partai Perjuangan. Nah, hari ini PAN seolah-olah ya dia berada dalam barisan pemerintah. Kita tidak katakan bahwa pemerintah tidak berjuang, tapi di sana kan sudah posisi buffer zone, posisi aman seperti itu. Dan ada orang-orang yang sudah terbiasa berjuang, menegakkan keadilan, memberantas nahi munkar, itu mungkin jiwanya tidak pas ketika berada di PAN. Dia akan mencari tempat yang perjuangan terus digalakan. Itu dia menemukan mungkin di Partai Umat yang dengan tagline-nya tegakkan keadilan, berantas nahi munkar seperti itu. Jadi ada dua sisi yang dapat dilihat. Pertama, ketika benar 50% dari caleg-caleg Partai Umat dari PAN ini menguntungkan Partai Umat karena dia tidak bekerja terlalu keras karena sudah punya orang-orang yang berpengalaman dari partai lain. Namun yang disayangkan, kalau betul dari 50% dari kader-kader Partai Umat atau caleg-calegnya berasal dari Partai Amanat Nasional ini merugikan dalam tanda petik, bahwa berarti Partai Umat belum bisa melebarkan sayap terlalu jauh. Masih memperebutkan ceruk suara di tempat yang sama, yaitu dari Partai Amanat Nasional, yaitu bagaimana kelompok Muhammadiyah, kelompok-kelompok umat Islam pejuang dan lain-lain. Nah, ini mungkin ke depan perlu dievaluasi lagi. Namun untuk sementara bisa tembus Senayan pada 14 Februari 2024, ya ini mungkin masih sah-sah saja. Jadi pelutus mungkin hanya ini yang kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawan.